Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perkembangan ekonomi di dataran Dieng. Kelompoknya yaitu saya sendiri, Vidya, Farah Puspita Fauji, Salma Karami, dan Khairutunisa Nur Priyanti. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Salma Karami. Kegiatan pokok ekonomi di dataran tinggi Dieng. Bila dilihat kondisi sekarang, dataran tinggi Dieng merupakan wilayah perkebunan penghasil sayur-sayuran. Masyarakat mengandalkan mata pencaharian pada bidang pertanian. Akan tetapi, wilayah Dieng yang secara geografis bergunung-gunung mempunyai pemandangan yang indah, serta udara yang sejuk, serta adanya peninggalan budaya berupa kompleks percandian, menjadikan Dieng menjadi kawasan wisata yang terkenal di Jawa Tengah. Hal ini berarti membuka peluang bagi masyarakat kawasan dataran tinggi Dieng untuk membuka kios cindramata, penginapan, warung makan, maupun menjadi pemandu wisata. Keberadaan wisata Dieng membawa dampak bagi masyarakat lokal dan sekitarnya, khususnya dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang dapat dirasakan oleh penduduk meliputi 3 hal, yaitu dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan. Dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata berkaitan dengan pengeluaran wisatawan. Biaya yang dikeluarkan wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata tidak semua terjadi di lokasi wisata. Sebagian transaksi yang terjadi dilakukan di luar lokal wisata yang disebut kebocoran ekonomi atau economic leakage. Responden wisata yang dimasukkan ke dalam perhitungan sebanyak 30 responden. Dengan rata-rata total biaya pengeluaran wisatawan secara keseluruhan adalah sebesar Rp13.374.500. Sedangkan total pengeluaran wisatawan di lokal wisata E sebesar Rp7.463.500. Total kebocoran wisata di DTD per bulan adalah sebesar Rp5.911.000. Sedangkan total spending turis per bulan adalah sebesar Rp12.990.455.487. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Farah Puspita. Yang pertama, ada dampak ekonomi langsung atau direct impact. Sejumlah uang yang berasal dari pengeluaran wisatawan yang diterima oleh pemilik unit usaha di daerah lokasi wisata merupakan dampak ekonomi langsung. Unit usaha yang ada di objek wisata DTD meliputi warung jajanan, warung kopi, usaha sewa kuda, souvenir, dan lain-lain. Komponen biaya utama dari unit usaha terdiri dari biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya transportasi, sewa tempat, kebersihan, dan kebutuhan pangan harian. Yang kedua, ada dampak ekonomi tidak langsung. Tenaga kerja lokal merupakan pihak yang secara tidak langsung mendapatkan dampak ekonomi dari keberadaan objek wisata ini, dapat dihitung dari pendapatan yang mereka dapat dari pemilik unit usaha. Yang diterima tenaga kerja lokal per bulan dari lokasi wisata berkisar antara 60.000 sampai 5.500.000. Total pendapatan tenaga kerja lokal per bulan yang merupakan dampak ekonomi tidak langsung adalah Rp83.800.900. Yang ketiga, ada dampak ekonomi lanjutan, yaitu dampak ekonomi lanjutan merupakan dampak ekonomi yang diperoleh berdasarkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh tenaga kerja lokal yang berada di dataran tinggi Dieng. Beberapa jenis pengeluaran berupa kebutuhan pangan harian, transportasi, biaya sekolah tiap bulan, biaya listrik tiap bulan, dan pajak tiap bulan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada manfaat ekonomi dataran tinggi Dieng. Manfaat dari adanya kegiatan ekonomi dari sektor wisata di dataran tinggi Dieng
menimbulkan manfaat ekonomi masyarakat setempat, baik manfaat langsung, tidak langsung, maupun manfaat dinamis. Besarnya nilai-nilai yang dihasilkan dari perekonomian wisata ini menyebabkan banyaknya perubahan bagi diri masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan wisata di Dieng ini. Di antaranya, yang pertama ada manfaat bagi pengelola unit usaha, yang kedua ada manfaat bagi tenaga kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairul Tunisa. Beberapa objek wisata yang ada di Dieng yang dapat dijadikan referensi tempat-tempat wisata. Yang pertama ada Telaga Warna. Telaga ini memiliki keunikan yakni warna permukaan telaga yang berubah-ubah setiap waktu tergantung cuaca, sudut pandang, dan jarak pandang. Warna yang muncul antara lain hijau, biru laut, dan terkadang warna-warni seperti pelangi. Keunikan yang dimiliki oleh Telaga Warna ini sangat menarik dikaji secara geografis terkait pengaruh peruangan dan kondisi alam terhadap warna-warna yang dimiliki oleh Telaga Warna tersebut. Yang kedua itu ada kawasan Bukit Sikuniar. Bukit ini merupakan favorit wisatawan, berada di ketinggian 2.263 mdpl. Perbukitan adalah salah satu fenomena geologi yang sangat menarik untuk dikaji. Bukit itu sendiri adalah suatu wilayah bentang alam lebih rendah dibandingkan dengan gunung. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.